Nah, setelah dia punya tim yang multi talent, ya, multi talent, multi skill. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memilih the team leader. Nah, kalau tadi kita baca the role-nya, sekarang kita bahas bagaimana kita memilih the team leader-nya itu yang mana gitu kan. Biasanya, nah, kesalahan yang sering terjadi, seperti yang Pak Joko tadi tanyakan, tim leader dipilih biasanya orang yang paling pintar. Biasanya seperti itu, Pak. Nah, masalahnya adalah kadang orang yang paling pintar tidak bisa membuat orang menjadi semangat dalam bekerja atau memiliki individual decision making yang tinggi. Nah, ketika kita bicara tentang the team leader, kita harus melihat, kalau kita yang bentuk nih, berarti kan kita di atasnya ya, kita harus bisa melihat masing-masing individu dari tim ini. Kita tidak harus memilih tim leader yang paling pinter dalam skillnya atau dalam kompetensinya. Kita harus memilih seorang tim leader yang paling mengenal masing-masing dari timnya. Kalau bahasanya paling likable lah. Jadi kalau kita bicarakan like and dislike ya, kepemimpinan tuh like and dislike. Oh, Pak Joko belum dapat materinya kemarin ya. Ini lagi di-upload di Drive Pak. Cuma nggak tahu sampai tadi saya lihat dilaporin bahwa belum ke-upload juga. Jadi ketika kita bicara leadership, saya flashback yang kemarin ya. Setelah dikenal, dia harus diterima. Nah, dia harus diterima dulu. Diterima itu adalah tentang bagaimana dia bisa memahami tim yang dia pimpin. Bagaimana dia punya yang namanya skill attitude yang bagus. Ketika kita memilih tim leader, kita tidak memilih yang orang dengan skill tinggi. Karena untuk yang punya, kompetensi tinggi. Karena kalau kita bicara kompetensi tinggi, di dalam leadership itu baru yang level 1 kemarin, dikenal. Dia dikenal punya kompetensi yang tinggi. Tapi untuk bisa masuk level 2, yaitu diterima, dia harus memiliki yang namanya attitude yang bagus. Jadi attitude-nya harus bagus dengan skill yang bagus. Nah, ketika kita memilih tim leader, kita jangan terlalu berfokus memilih pada orang dengan kompetensi yang tinggi. Ya, jadi kalau dia punya kompetensi yang tinggi dan beruntungnya dia punya attitude dan skill yang bagus, yaitu lebih ideal, tentu saja. Itu lebih mudah diolah, Pak Bu. Jadi kalau Anda menemukan orang seperti itu, ikat aja dengan gaji yang gede gitu ya. Nah, silakannya adalah kalau satu tim ini tidak ideal gitu. Dan seringnya yang terjadi kan tidak ideal. Maka ketika tidak ideal, kita harus masuk di level 2 kepemimpinan karena tim leader ini pada akhirnya sudah tidak memimpin lagi. Dan fungsi kita sebagai atasannya, nah ini sudah mulai berbeda ya. Fungsi kita sebagai atasannya adalah kita yang upgrade kompetensinya. Jadi tim leader yang kita pilih itu adalah tim leader yang memiliki attitude yang bagus, kemudian skill kepemimpinan yang bagus, dengan kompetensi yang rata-rata. Tapi jangan anjlok di D lah ya. Minimal dia B lah, nggak harus yang A. Nah, ketika dia memimpin timnya ke bawah dengan attitude dan skill yang bagus, fungsi kita sebagai atasannya adalah kita upgrade dia. Jadi dia harus sering, ketika dia sudah jadi tim leader, dia harus sering kita panggil ke ruangan dan kita update dia. Kita bilang, sampaikan, ini yang sering saya lakukan. Kita sampaikan sama dia, kamu kan jadi tim leader sekarang kan? Ya, kamu harus pinter, kamu harus belajar, kamu harus ini. Pokoknya kita punya sesi seminggu sekali kita ketemuan, kita ngobrol. Pokoknya kita diskusi aja masalah apa isu yang terjadi di tim. Nah, fungsi kita sebagai atasan dari tim leader ini, itu adalah mengupgrade kompetensi beliau. Sehingga pada akhirnya tim leader ini dia punya kompetensi yang pada akhirnya naik gara-gara kita. Dan ketika ke bawah, karena dia tidak berasal dari orang yang punya kompetensi tinggi, sehingga dia akan lebih toleran ke bawah. Dia akan punya attitude yang lebih bagus ke bawah, dan dia akan punya skill yang lebih bagus ke bawah. Dia akan mau mendengarkan, dia akan mau mencoba memahami, dia akan respect sama orang. Kalau dia nemu tim yang lemot, dia nggak akan marahin, ya kan? Dia akan lebih sabar ketika memimpin. Nah, itu tim leader yang harus kita pilih ketika kondisinya tidak ideal. Seandainya ideal, maka ini akan susah sekali kita lakukan, Bapak Ibu. Sebentar ya. Sebentar, Ibu. Sebentar. Kenapa? No. Ada intermezzo sedikit. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita memilih tim leader, pastikan kita yang memiliki attitude dan skill yang bagus.
Jadi tugas kita sebagai atasannya adalah meningkatkan kompetensinya. Nah, bagaimana kalau saya dipilih jadi tim leader ya? Terus saya tahu bahwa kompetensinya tidak bagus gitu. Nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu harus jujur sama atasan langsung Bapak Ibu. Jujur aja sama mereka. Jadi datang ke atasan langsung bilang, Bapak, Ibu, terima kasih saya sudah dipercaya sebagai tim leader. Saya tahu weakness saya adalah saya memiliki kompetensi yang kurang. Saya punya tim dengan kompetensi yang jauh lebih tinggi dari saya. Terus bilang, boleh nggak saya belajar dari Bapak untuk ningkatin kompetensi saya? Jadi itu, Pak. Ya. Jadi itu tim leader. Ketika kita memilih tim, ya, membangun tim leader yang dipilih adalah dengan kriteria yang seperti itu. Kalau dengan kriteria seperti itu, biasanya dia akan lebih pintar dalam mengelola tim. Yang tentunya kompetensinya akan naik kalau kita yang latih, gitu kan.